pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Suryani Wulandari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pada pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami, sertailah kami sepanjang pembelajaran, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pelajaran 8 dengan tema Aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 1 ayat 30 sampai yang ke-31. Nah, anak-anak, di pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang ucapan syukur kita atas tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang semua tumbuhan dan hewan berguna. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita sangatlah berguna bagi kita. Nah, anak-anak, sebagai ungkapan syukur kita atas tumbuhan dan hewan yang telah Tuhan berikan, kita dapat mengekspresikannya dengan cara memelihara dan tidak menyakiti atau merusak tanaman atau hewan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, di depan layar kalian, di sini di layar ada nama tumbuhan, buah, dan bunga. Nah, anak-anak, tuliskan nama tumbuhan yang ada di sekitarmu. Nah, anak-anak, sebagai contohnya, di sini ada tumbuhan terdiri dari sayur, buah, dan bunga. Nah, anak-anak, sayur ada berbagai macam sayur. Di sini ibu akan memberikan contoh. Yang pertama, sayur bayam. Kemudian ada sayur kangkung, ada sayur sawi. Nah, anak-anak, tentunya kalian pasti sering menemui di sekitar kalian seperti bayam, kangkung, sawi. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh sayur. Kemudian ada buah. Nah, anak-anak, di sini ibu akan memberikan 3 contoh buah. Yang pertama, buah pisang. Yang kedua, buah jambu. Yang ketiga, buah pepaya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis buah. Nah, anak-anak, tentunya pasti kalian memiliki buah kesukaan kalian. Nah, anak-anak, kalian dapat menuliskan berbagai macam sayur, buah, atau bunga yang kalian sukai. Nah, anak-anak, kemudian tumbuhan yang ketiga adalah bunga. Di sini ibu akan memberikan contoh bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga melati. Nah, anak-anak, inilah beberapa contoh tumbuhan. Tentunya masih banyak lagi jenis-jenis tumbuhan. Namun, ibu hanya memberikan 3 contoh saja. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh ini kalian dapat melihat jenis-jenis sayur, jenis-jenis buah, dan jenis-jenis bunga. Kemudian masih banyak lainnya. Nah, anak-anak, yang kemudian kita akan belajar tentang hewan. Tapi sebelumnya, semua tumbuhan ciptaan Tuhan bermanfaat bagi manusia. Contohnya tadi seperti sayur. Sayur tentunya bermanfaat untuk manusia, untuk makanan manusia. Dan dari sayur
terdapat banyak vitamin, kemudian begitupun dengan buah. Nah, anak-anak, semuanya bermanfaat bagi manusia. Nah, anak-anak, kemudian kita akan belajar tentang hewan. Nah, anak-anak, tuliskan nama hewan atau binatang yang ada di sekitarmu. Seperti contoh dari tumbuhan tadi, ibu akan memberikan contoh. Nah, demikian pula dengan hewan, ibu akan memberikan contohnya. Nah, anak-anak, hewan terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, anak-anak, tetapi di sini ibu akan memberikan contoh hewan yaitu ikan dan burung. Anak-anak, di sini adalah jenis ikan seperti ikan gurame, ikan lele, ikan teri, kemudian jenis burung, burung merpati, burung beo, dan burung elang. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh hewan. Nah, anak-anak, pastinya hewan sangat bermanfaat untuk manusia, contohnya ikan. Ikan bisa menjadi lauk makanan manusia seperti ikan gurame, ikan lele, dan ikan teri. Tentunya masih banyak lagi jenis-jenis ikan. Nah, anak-anak, hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita sangat bermanfaat bagi kita. Semua hewan ciptaan Tuhan bermanfaat bagi manusia. Anak, coba kalian perhatikan di layar monitor kalian, di situ ada berbagai jenis, berbagai gambar jenis hewan. Nah, anak-anak, di sini adalah tugasnya temukan pasangannya. Tariklah garis dari gambar binatang ke gambar yang menunjukkan kegunaannya bagi manusia. Nah, anak-anak, di sini kita akan mencocokkan gambar yang terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, anak-anak, di sini diawali dengan mengamati gambar yang ada di kanan sebagai hasil. Misal, di sini contohnya ada madu, ada susu, ada ikan, ada delman, dan ada gambar ayam goreng atau ayam goreng dan lain-lain. Nah, anak-anak, di sini susu, dari manakah susu ini berasal? Nah, anak-anak, di sini ada gambar susu. Dari manakah susu berasal? Dari sapi. Kemudian ada gambar ayam. Di sini dari manakah lauk ayam berasal? Dari ayam yang gambar kedua. Kemudian ikan goreng berasal dari mana? Berasal dari ikan. Kemudian madu berasal dari lebah. Kemudian yang terakhir adalah unta. Nah, anak-anak, di sini kalian telah mencocokkan gambar hewan dan kegunaannya bagi manusia. Nah, anak-anak, tentunya semuanya bermanfaat bagi manusia. Semua yang Tuhan ciptakan sangatlah bermanfaat bagi manusia. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu berdoa dan berharap kamu selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tanaman yang indah, dan terima kasih untuk hewan-hewan yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, kami mau menyayanginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.